dan kritis, hari ini kami akan wawancara di SMK Muhammadiyah 1 Lendah di Kulon Progo. Tonton kita terus ya. Sebelum itu, ayo kita tur di SMK Muhammadiyah 1 Lendah. SMK Muhammadiyah 1 Lendah yang terletak di Jalan Kutan Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, di Yogyakarta. Sebuah sekolah kejuruan yang berkomitmen mencetak generasi terampil, berkarakter, dan siap menghadapi dunia kerja. Di sini setiap siswa tidak hanya belajar teori, melainkan dibimbing untuk memahami keterampilan nyata melalui fasilitas praktik yang lengkap dan tenaga pendidik yang profesional. SMK Muhammadiyah 1 Lendah memiliki 2 program keahlian unggulan. Pertama, teknik otomotif. Di jurusan ini siswa dipersiapkan menjadi tenaga ahli dalam perawatan, perbaikan, dan diagnosa berkendaraan motor. Mulai dari sistem pemindah tenaga, kelistrikan, hingga teknologi kendaraan modern, dilatih secara langsung melalui praktik di bengkel otomotif sekolah yang lengkap. Kedua, teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Jurusan ini membekali siswa dengan kemampuan merakit komputer, mengelola jaringan, menginstal sistem operasi, hingga menangani permasalahan IT yang dibutuhkan industri saat ini. Dengan praktik intensif, siswa dilatih menjadi teknisi yang terampil, kreatif, dan siap bersaing di era digital. Lebih dari sekedar belajar keterampilan, SMK Muhammadiyah 1 Lendah juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia. Kami percaya lulusan terbaik lahir dari karakter yang kuat dan kompetensi yang unggul. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bapak boleh izin saya mengenal diri terlebih dahulu. Saya Mela Saputri dari perwakilan Komisi 3 sebagai moderator di sini yang akan mewawancarai Bapak tentang pelaksanaan TKL. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, jabatan seperti itu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ihsanuddin Juri. Di sekolah saya diamanai sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan terkait tes kemampuan akademik ini saya sendiri sebagai ketua pelaksananya. Seperti itu, Mbak. Kami ada beberapa pertanyaan mengenai TKA, Bapak. Baik. Sebelumnya, pertama itu Bapak sebagai ketua pelaksana menceritakan bagaimana riuhnya persiapan TKA ini dibanding dengan tes-tes lain, misalnya seperti ujian sekolah atau UKK atau uji kompetensi kejuruan seperti itu. Baik, terkait tes kemampuan akademik ini, karena ini adalah program baru di jalur SMA maupun SMK, karena baru tahun ini, Mbak, kebijakan terkait tes kemampuan akademik ini diambil. Yang jelas, yang pertama adalah terkait penganggaran, karena tidak mungkin program yang berjalan di sekolah itu tanpa ada anggarannya. Jadi perlu ada anggaran yang mengcover terkait pelaksanaan ini. Dan pelaksanaannya juga ada di akhir semester gasal. Bagi kami adalah di semester gasal, yaitu ada di bulan November. Nah, hanya saja pelaksanaan tes kemampuan akademik ini bersamaan dengan proses PKL. Jadi di SMK itu ada namanya PKL, praktik kerja lapangan, di mana siswa itu belajar di industri atau di perusahaan. Dan terkait pelaksanaannya otomatis, karena ini adalah sesuatu hal yang penting dalam tanda petik, karena ini adalah kebijakan baru, maka siswa harus ditarik kembali ke sekolah bagi yang tempat PKL-nya tidak jauh. Jadi tapi kalaupun ada yang jauh, nah ternyata ada permen yang mengaturnya lagi. Bagi yang tempatnya jauh PKL-nya, maka bisa dilaksanakan di sekolah di dekat tempat PKL. Otomatis di sini ada masalah administrasi yang memang harus
kita berjuang keras agar siswa tersebut bisa mengikuti tes kemampuan akademik. Selain itu juga terkait tes kemampuan akademik berdasarkan pada alasan yang kedua tadi, karena ada PKL bersama dengan PKL, maka persiapan siswa untuk mengikutinya juga kurang maksimal. Karena jelas mapel atau mata pelajaran yang diujikan di tes kemampuan akademik ini perlu ada pendalaman materi. Karena basicnya SMK itu Iya, jadi mapel di TKA sebenarnya mengcover kebutuhan kami, ada namanya mapel PKK. Hanya saja kalau tidak ada proses pendalaman materi dan juga latihan-latihan soal dan sebagainya, maka kurang maksimal. Ya, seperti itu. Lalu untuk tantangan logistik seperti teknis terbesar yang Bapak hadapi dalam menyelenggarakan tes akademik ini di depan SMK, misal seperti kesiapan komputer, server, jaringan atau soal teori itu, tantangannya seperti apa Bapak? Terkait persiapan jaringan dan sebagainya, alhamdulillah di SMK Muhammadiyah Satu Lendah semuanya sudah tersedia. Jadi secara perangkat dan yang lainnya, jaringan internet dan sebagainya, karena kita menggunakan yang berbasis daring, alhamdulillah nggak ada kendala. Jadi secara teknis kurang lebih aman. Lalu laporan apa yang sering Bapak terima dari pengawas ruang? Apakah ada siswa yang selalu terlalu cepat atau mengeluh soalnya sulit, atau ada yang blow up secara mental seperti kayak mentalnya down seperti itu? Baik, dari pengawas sebenarnya tidak ada masalah yang berarti. Mungkin lebih ke yang tadi, kebiasaan siswa ketika sudah jenuh karena sudah selesai, karena orientasi awalnya kan sudah berbeda-beda. Ada yang datang, kerjakan, pulang, kan, kayak gitu. Nah, otomatis mengerjakannya ada yang serius, ada yang enggak. Bagi yang sudah mengerjakan selesai, itu mungkin ada yang tidur. Nah, ini yang kemarin sempat jadi catatan oleh pengawas, dan itu harus dibangunkan untuk mengecek apakah siswa tersebut sudah selesai mengerjakan atau belum, seperti itu. Itu gerak-gerik yang ditemukan selama pelaksanaan TKA kemarin. Untuk secara administrasi, apakah sekolah merasa terbebani dengan adanya tes tambahan ini Pak, yang mungkin dirasa tidak 100% berjalan dengan fokus utama sekolah kejuruan? Begini, terkait SMK itu punya 3 misi besar. Ketika nanti siswa lulus, ada 3 agenda besar yang bisa dipilih oleh siswa. Yang pertama adalah berwirausaha, yang kedua adalah bekerja, dan yang ketiga adalah melanjutkan pendidikan. Nah, kita tidak bisa menolak bahwa ada dari sekian siswa yang ingin memilih melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi. Jadi bagi kami ini sudah dari awal sudah kita sosialisasikan ke siswa, bagi yang ingin bekerja, bagi yang ingin membuka usaha maupun yang ingin melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, itu ada pilihan-pilihannya. Hanya saja terkait TKA ini kemarin memang prioritas utamanya adalah untuk melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri. Tapi dalam sosialisasi yang kita dapatkan, ke depannya TKA ini bisa digunakan untuk standarisasi dokumen yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan dan lainnya. Jadi kita juga tetap support, hanya saja catatan-catatan tadi yang perlu kita benahi dan kita sesuaikan seperti itu. Setelah TKA kemarin ini dilaksanakan, apa ada catatan evaluasi terbesar dari Bapak sebagai ketua pelaksana? Misal tahun depan kalau ada lagi harus begini. Oke. Jadi kami menyusun sebuah laporan pelaksanaan. Di dalam laporan pelaksanaan ini ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, termasuk statusnya tadi. Statusnya di awal memang di permennya adalah untuk syarat dokumen ketika ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri.
hanya saja narasi di saat sosialisasi itu kan ada kemungkinan untuk digunakan pada saat mendaftar di kesatuan, misalkan ada di Polri, di TNI kayak gitu. Ada gambaran-gambaran ke arah sana. Nah, ini perlu dipastikan. Jadi kalau ini deal TKA ini mau digunakan untuk itu, maka jelas ini adalah program yang harus super serius. Karena dari sekian siswa yang kita miliki itu ada juga yang proyeksinya ingin ke TNI, ke Polri kayak gitu. Jadi perlu ada status yang jelas ke depan. Dan yang utama selanjutnya adalah karena tadi berbarengan dengan PKL, maka kita harus mengubah skema waktunya. Kalau kemarin di November, nah bagaimana PKL itu tidak bertabrakan dengan pelaksanaan TKA, sehingga TKA-nya bisa optimal, PKL-nya juga bisa optimal seperti itu. Terakhir Bapak, apa pesan dari Bapak pada siswa yang mungkin merasa hasil TKA-nya kurang memuaskan, padahal mereka yakin skill praktek mereka itu sangat mumpuni di SMK ini? Baik. Buat anak-anak sekalian yang nilainya mungkin belum sesuai harapan, perlu dipahami bahwa TKA ini adalah hanya salah satu dokumen dari sekian dokumen yang akan digunakan di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai putus harapan, down gara-gara nilai di TKA itu mungkin belum sesuai harapan. Masih banyak sekali yang bisa anak-anak sekalian kembangkan, termasuk keterampilan dan juga nilai lain yang ada di rapor dan sebagainya yang bisa diunggulkan daripada hanya sekedar nilai TKA seperti itu. Terima kasih Bapak atas informasinya mengenai TKA. Terima kasih Mbak, sama-sama. Semoga kedepannya lebih baik evaluasinya. Amin. Terima kasih Bapak waktunya. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Siang. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Aku Mela Saputri dari UNY Prodi PBSI kelas I, perwakilan dari kelompok 3. Kami kebetulan mendapat tugas wawancara. Kami ini di SMK 1 Muhammadiyah Lendah ini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dari nama, jurusan, dan kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Alma Setianingsih dari jurusan TJKT kelas 12. Perkenalkan, nama saya Sabit Mujanti, jurusan saya di otomotif dan jurusan saya kelas 12. Bisa dipanggil apa? Kalau saya Opi. Opi. Langsung saja masuk ke pertanyaan ya. Kemarin kan kalian habis ikut TKA, benar? Ya. Aku mau tanya, nanti aku setiap ngasih pertanyaan sekali, nanti boleh dijawab siapa dulu yang menjawab gitu ya. Sebagai siswa SMK jurusan TKJ, dengan porsi belajar kalian kan lebih banyak di praktik di lab. Nah itu berapa persen, seperti kayak misal perbandingannya praktik sama teori berapa persen, jadi 100%, misal 50% teori, 50% praktek seperti itu. Kalau dari TKJ sendiri? Kebanyakan kita di prakteknya ya Mbak, daripada teorinya. Jadi mungkin 70% ke 30% lah. Kalau dari Ya mungkin cukup 1:1 lah sama jurusan TJKT. Jadi kalian tetap mendapatkan teori juga ya selain yang praktik seperti itu. Nah awal bulan ini kan ada TKA. Pertama kali dengar harus ikut tes ini, yang ada di pikiran kalian itu apa? Yang pertama kalian pikirkan? Bingung soalnya sih Mbak. Kaget ya. Kita siswa SMK tiba-tiba disuruh TKA ya kan? Kita fokusnya di praktek ya Mbak. Itu tiba-tiba suruh akademik. Jadi bingung. Kalau kesan pertama nih kalian melihat soal-soal kemarin, kayak maksudnya wah ini aku banget nih, aku paham, atau ini kapan diajarinnya, kok soal kayak gini gitu. Apa kesan pertama kalian saat melihat soal itu? Kalau dari diri saya sendiri sih ya cukup terkejut ya melihat soalnya. Siap ya, siap. Wah, begini.
Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga pendidikan, mau membuktikan bahwa kita itu sebagai siswa SMK itu pasti bisa ya. Iya. Apapun yang kita lakukan Iya di benar. sini. Sebelumnya tujuan kalian setelah SMK ini ada yang mau lanjutkan di luar negeri? Kakaknya? Enggak, atau langsung kerja. kerja? Selanjutnya, seberapa relevan materi yang diujikan di TKA dengan apa yang kalian pelajari dan praktikkan setiap hari di jurusan kalian? Kalau dari jurusan saya sendiri, kalau tentang itu mungkin bagi saya kurang relevan, karena bagi diri saya sendiri di jurusan otomotif itu kita biasanya ke bengkel ya, biasanya praktek-praktek terus kayak semisal ya ngoprek-ngoprek mesin lah gitu. Tiba-tiba disuruh operasi materi. Iya, materinya juga kan tidak selaras sama apa yang kita tuju. Kalau saya sendiri ambilnya malah PKN sama bahasa Indonesia kan tidak selaras sama tujuan gitu. Walaupun PKN juga basic, tapi tetap susah ya buat Iya. anak SMK jurusan otomotif. Kakaknya? Menurut aku ini juga kurang relevan, soalnya kita seringnya praktik di lab komputer, kita praktek teori tentang praktek tentang coding, terus apa itu namanya jaringan, JKT, terus praktik fisik dan sebagainya. Tiba-tiba kita disuruh ngerjain teori akademik yang mungkin kurang gimana ya, kurang fokus ke anak SMK aja. Nah, apa harapan kamu ke depannya? Apakah TKA ini harus dihapus untuk siswa SMK atau TKA harus berubah agar lebih sesuai dengan materi kejuruan kalian? Menurut saya itu mungkin tidak perlu dihapus, karena itu lebih baik dipersiapkan dari hari sebelumnya, karena itu sendiri kan kayaknya lebih baik siswa itu belajar terlebih dahulu. Jadi jangan mendadak gitu ya. Iya, Karena itu juga TKA juga menguntungkan bagi siswa SMK yang mau masuk perguruan tinggi. Sebelumnya terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara. Setelah ini bisa melanjutkan pelajaran kembali. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya bisa perkenalan diri dulu dari nama, jurusan, nama panggilan Kak ini. Perkenalkan, nama saya Niken Yuliarta. Saya dari jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Panggilan saya bisa dipanggil Niken. Nama saya Yoga Prasetyo, jurusan dari Teknik Kendaraan Ringan, nama panggilan Yoga. Perkenalkan, nama saya Tri Junardianto dari Teknik Otomotif, nama panggilan Afianto. Sebagai siswa SMK, seperti jurusan yang kalian sebutkan tadi, porsi belajar kalian kan lebih banyak praktik di bengkel atau lab daripada teori di kelas, benar begitu? Benar. Nah, seperti menurut kalian itu praktik sama teori berapa persen? Kayak contohnya nih, bisa 50% teori, 50% praktek. Menurut kalian berapa persen di jurusan kalian? Kalau praktek itu biasanya 70%. Tapi kalau yang teori kayak mapel jaringan atau apa gitu 30%. Kalau mapel umum, kayak seperti bahasa Indonesia itu apa? Ada. Itu berapa persen? Sekitar 50%. Kalau dari saya sih lebih ke praktek 70% sama teori 30%. Sama berarti ya? Iya. Nah, awal bulannya kan ada TKA. Pertama kalian dengar harus ikut TKA, apa yang ada di pikiran kalian? Kaget. Kaget? Ya. Kagetnya kenapa tuh? Belum ada persiapan. Karena kalian juga PKL ya? Ya. Kamu sama kaget. Lalu jujur, apa kesan pertama kalian saat melihat soal-soal TKA kemarin? Apakah wah ini aku banget aku bisa kerjain, atau ini materi apa sih kok belum bisa belum pernah diajarin ke aku gitu? Apa kesan pertama kalian saat melihat soal-soal itu? Melihat soalnya itu kayak lebih banyak teorinya, karena kan kita kan terbiasa melihatnya yang praktek bukan yang teori. Bingung ya? Iya. Sama. Sama juga ya. Sama juga. Lebih banyak
praktek ya. Iya, memang di SMK kan lebih banyak praktek jadi mereka bingung gitu ya mau jawabnya. Terus menurut kalian apa sih tujuan TKA ini bagi siswa SMK? Tujuannya untuk kalau mungkin di masa depan kita mau mendaftar kerja itu diperlukan. Nilainya. Ya kalau mau kuliah juga ada yang menggunakan nilai dari TKA. Terus apa harapan kalian ke depannya? Apakah TKA harus dihapus untuk siswa SMK atau TKA harus diubah agar lebih sesuai dengan materi kejuruan? Harapannya itu kalau TKA itu nggak perlu dihapus, tapi diubah aja. Jadi biar lebih terfokus untuk anak SMK. Ya, diubahnya itu menurut kakak seperti apa biar lebih cocok nih buat anak SMK? Yang sesuai sama ada jaringan atau apa Jurusan yang kalian pilih gitu ya. Jadi nggak cuma hanya materi umumnya saja. Terus kalau yang mapel pilihan itu kalau bisa diadakan yang ada TCKT-nya gitu. Ya. Lalu Kak Ina? Ya, untuk kedepannya tuh masih ada nggak apa-apa, tapi tidak diharuskan gitu tuh. Kan ini untuk daerah istimewa Yogyakarta ini kan wajib toh TKA ini, wajib harus ikut, tidak boleh tidak ikut. Kalau saya sih dipertahankan aja, tapi diubah sistem peraturannya. Seperti itu. Seperti kayak kemarin ada yang bocor kan, live barang. Oh iya, kurang ketat gitu ya. Kurang ketat. Itu menurut kalian merugikan kalian juga. Merugikan sekali. Kayak dirasa nggak adil gitu ya. Nggak adil. Terus terakhir nih, apa pesan kalian kepada pembuat kebijakan seperti kayak pemerintah itu atau untuk pesan-pesan untuk adik-adik kelas kalian di SMK yang mungkin tahun depan juga akan mengikuti tes serupa seperti TKA ini? Apa pesan kalian? Rasanya untuk lebih latihan Belajar lagi ya? tentang akademik. Teori. Kalau ini pesan buat membuat kebijakan TKA ini? Peraturannya ini Oh iya, tadi ya. Ada pesan buat adik-adik kalian? Selamat berjuang. tetap semangat. Tetap semangat ya, Tetap karena semangat. hidup ini penuh dengan proses. Ya. Oh seperti itu. Oke. Ya, ada yang mau dijelaskan? Tidak. Sudah cukup? Cukup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kalian bisa